Pak Mahfud, jadi kaitannya dengan kondisi yang sedang terjadi sekarang ini, Pak. Kita belum tahu perkembangan di berbagai daerah tentang demonstrasi. Udah mulai kelihatan agak panas tadi ini. Nah, apa yang kita bisa Pak Mahfud sampaikan kepada mahasiswa atau segala macam yang ikut sekarang dalam demonstrasi supaya tetap inspirasi mereka disampaikan tapi juga kondisi masih bisa dijaga dengan baik? Dua hal. Satu, saya agak takjub dan ya cukup bangga gerakan-gerakan masyarakat spontan hanya satu hari udah terjadi hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia dan berhasil menggagalkan sidang DPR. Oleh sebab itu, karena DPR itu mengubah rancangan undang-undang itu tidak dengan cara melanggar undang-undang, dia memenuhi apa yang disebut mala prohibita, tidak dilanggar aturan-aturan resminya, tapi substansinya melanggar, maka mahasiswa dan masyarakat terus berbondong-bondong agar DPR tidak bersidang sampai selesainya masa pendaftaran. Karena itu aja. Itu cara yang benar dalam cara demokrasi. yang paling beradab. Karena demo itu juga sama dengan DPR, tidak melanggar aturan, tapi dibolehkan. Tinggal adu sekarang. Sepanjang tidak anarkis, tidak anarkis. Sepanjang tidak anarkis. Dan saya titip kepada aparat, gitu ya, agar ini dijaga. Ini menjaga demokrasi, ya. Aparat keamanan itu adalah turut menjaga demokrasi kalau tidak melakukan tindakan represif. Yang kedua, bersamaan dengan itu, KPU segera menetapkan PKPU karena dia sebenarnya harus terikat pada putusan MK. Dan dia memang untuk mengubah PKPU itu menurut undang-undang berkonsultasi. Raker dengan DPR dan pemerintah. Nah, berkonsultasi itu bukan berarti minta persetujuan. Konsultasi ya ketemu saja lalu bilang sama begini, DPR tidak setuju, ini tidak setuju ya. KPU membuat sendiri, tidak terikat. Beda dengan undang-undang dengan persetujuan. Kalau undang-undang misalnya berdasarkan persetujuan pemerintah dan DPR dan DPD untuk jenis tertentu. Kalau ini hanya konsultasi. Bahkan sudah kirim surat kan? Nah, kalau kirim surat, ya itu bisa dianggap bagian dari konsultasi. Iya kan? Iya kan? Nih, gitu. Tanggapanmu apa? Pokoknya saya buat kan bisa. Artinya kesimpulannya, demo silakan jalan dengan tertib. Demo silakan jalan. KPU segera mengikuti. Saya mendorong agar eskalasinya ditambah karena itu sah dan itu untuk menyelamatkan demokrasi, untuk menyelamatkan konstitusi. Kalau enggak negara ini dibiarkan begini besok hancur. Jadi perjuangan untuk menyelamatkan konstitusi ya. Jangan lihat dari sisi mereka protes ya, tapi itu upaya sungguh-sungguh untuk menyelamatkan konstitusi. Akan menjadi negara penjajahan baru, negara kolonial baru dijajah oleh bangsanya sendiri kalau ini dibiarkan. Karena itu mulia kegiatan-kegiatan itu. Menurut saya mulia. Menurut saya mulia. Orang yang mau membantu kayak dulu itu supaya membantu aja. Ada yang nyumbang air, nyumbang apa, lakukan lagi nih. Waktunya sekarang ya? Ini waktunya yang tepat. Pak Mahfud, apa komentar Bapak tentang sikap PDI Perjuangan yang sendiri ngambil sikap berbeda, Pak? Kalau kita lihat di forum kemarin, mereka tuh berbicara mengatakan, ya ini justru cara menyelamatkan demokrasi. Karena itu mereka bertahan berbeda dengan semua partai. Apa pendapat Pak Mahfud? Ya bagus. Saya kira pendapat seperti itu bagus dilakukan, meskipun otokritiknya mungkin harusnya PDIP sejak dulu begitu ya. Tapi tidak apa-apa, sekarang aja bersikap begitu. Bagus untuk menyelamatkan demokrasi gitu. Dan ya bertahan aja secara prinsipal gitu. Bahwa ini prinsip, saya akan tetap daftar sesuai dengan putusan MK apapun yang terjadi. Itu yang akan dan menurut saya harus dilakukan oleh PDIP. Komunikasi saya dengan teman-teman di PDIP, mereka akan mengajukan pada saatnya. Nggak peduli undang-undang diundangkan apa enggak, uang putusan MK itu mereka kekeh dengan putusan MK gitu ya, meyakini bahwa itulah yang harus dilakukan. MK. Kalau enggak nanti ya ribut. Artinya karena bagaimanapun putusan MK itu undang-undang. Artinya tanggal 27 nanti PDIP akan mengajukan calon ya untuk melawan calonnya Kim Plus. Iya, dan tadi hari ini, hari Kamis ini sudah menyerahkan ke 169 provinsi dan
kabupaten kota. Provinsinya ada 5 yang sudah diserahkan. Saya hadir ngeliat tadi, meskipun saya bukan anggota PDIP, tapi saya ikut di sana, diundang untuk hadir menyaksikan. Dan masih ada gelombang terakhir nanti. Awal pekan depan akan, yang terakhir kan belum disikapi, ini ada DKI. Oh, oke, belum semua ya. Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi tetap akan menggunakan pola yang sama. Sesuai dengan putusan IKAP saya mendaftar. Pak Mahfud, saya mau agak spesifik ke sikap Pak Mahfud ya, karena saya perhatikan Pak Mahfud dalam hari-hari ini kan bersuara, meskipun tidak selalu tampil di depan publik ya. Anda 2 kali muncul di media sosial menjelaskan sikap, dan misalnya kemarin Pak Mahfud mengatakan bahwa mengingatkan kepada teman-teman eksponen reformasi untuk jangan sampai terjadi apa yang disebut dengan apa istilahnya Bapak itu, terjebak dalam situasi seperti sekarang di mana sedang menunggangi singa. Apa maksudnya Pak? Jadi begini, di dunia ini banyak pengalaman orang terjebur ke politik itu lalu tidak bisa mundur. Pilihannya mati atau mematikan orang. Itu seperti orang naik singa. Kalau dia berhenti, orang naik singa tuh di atas punggung singa, dia ketakutan mau turun nanti diterkam oleh singanya. Tapi kalau tetap di atas, itu selain capek karena singanya bergerak terus, lalu ada panah juga orang yang mana singanya itu, nembak singanya bisa kena orangnya. Terus yang saya katakan itu, hei para teman-teman eksponen angkatan 98 gitu. Boleh berpolitik, boleh cari kue kekuasaan dalam politik, tapi hati-hati. Jangan sampai seperti naik singa. Orang naik singa tuh misalnya terlanjur membuat kondisi kotor, sehingga kalau dia turun nanti takut lalu diproses hukum. Tapi kalau tidak turun, dia kecapean juga dan bisa ditembak dari bawah. Kan gitu sekarang situasi. Banyak politisi yang seperti itu. Ya, saya kemarin mencontohkan Hitler, iya kan? Dia membangun demokrasinya dengan kotor, begitu itu enggak berani turun, ditambah kejahatannya sampai akhirnya ya dia dibunuh oleh rakyatnya sendiri dan tentara sekutu kan. Itu Hitler. Menurut saya ya kita hati-hati aja lah. Kata orang Jawa tuh sakmadyo, kalau sedang berkuasa ya sudah nikmatilah apa yang diperoleh dari kekuasaan itu, jangan berlebih-lebihan, lalu jangan membuat satu gerombolan untuk merampok kekuasaan ini secara egois. Merampok kekuasaan secara egois yaitu bergerombol, berkelompok agar orang lain tidak bisa menikmati kekuasaan dan bisa dia nikmati sendiri. Kan itu yang biasanya. Lalu membuat kebijakan-kebijakan politik yang koruptif, yang secara yuridis tidak salah gitu, tapi secara moral dan substansi konstitusi itu disebut malah inse yang sebut saya tadi. Ya, termasuk tadi pagi Bapak lewat Instagram maupun Twitter Bapak mengatakan mengingatkan agar teman-teman di parpol itu menggunakan cara yang benar dalam berpolitik dan bersiasat untuk merebut kue kekuasaan. Iya, karena itu artinya merebut kue kekuasaan dan bersiasat itu boleh saja, tapi boleh, sangat boleh. Bersiasat juga boleh. Saya berkoalisi dengan kamu untuk ini, tapi jangan membunuh hak orang lain dan jangan dengan cara koruptif. Koruptif itu tidak hanya uang ya, tapi juga tidak hanya uang, politik. Juga itu ngatur-ngatur hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan konstitusi lalu disahkan atas nama stempel DPR, stempel parpol yang digabung di DPR. Nah itu merusak, itu penjajahan baru, iya kan, dari sebuah kelompok, dan itu akan terus terjadi. Kalau sekarang terjadi dia melakukan ke orang lain, pada saatnya dia akan terkena juga. Orang lain menggunakan cara itu. Nah oleh sebab itu mari kita ikuti aja konstitusi, mencintai negara ini dengan segala berkah yang melekatnya, sehingga saya selalu mengatakan jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia.